Oke cuy, di video sebelumnya udah gue bahas untuk updatean dari rilisnya si skin Collector Titans-nya Balmond. Lalu ada updatean dari si skin FMPP dan juga championnya. Ada updatean dari event Dawning Star, event Abyss, lalu Exorcist, dan event yang lainnya. Jadi kalau kalian yang belum cek di video sebelumnya, ya saran gue kalian bisa cek terlebih dahulu lah ya. Barangkali untuk update di video sebelumnya menurut kalian penting untuk updateannya. Dan jadi pada video kali ini gue bakal bahas lagi pastinya yang lebih menarik lah ya. Jadi untuk updatean pada video kali ini kita bakal bahas mengenai bocoran 25 si skin baru mendatang yang akan rilis. Nah, di sini kan ada lumayan banyak banget dari si skin squad-squad baru. Mulai dari si skin squad Anti-God, Legend Kagura, lalu ada si skin squad Everlike, Epic Kishin, aspiran part yang terbaru yang kelima nantinya, dan juga Collector Titans dan yang lainnya. Pokoknya di sini ada lumayan banyak juga untuk si skin-skin dengan tag khusus yang bakal dihadirkan di Ori server. Ya ini belum tahu ya kapan rilisnya. Yang jelas ini udah dikonfirmasi dan untuk updatean ini udah ada blank si skinnya, versi mereka masing-masing di advance server gitu cuy. Dan jadi kalau kalian yang penasaran, kalian simak aja video ini hingga selesai karena menurut gue ini wah harus kalian ketahui lah sama informasi ini. Dan ya jadi sebelum ke inti pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel gue, subscribe dulu cuy. Dan kalian aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan seputar info Mobile Legends dari channel ini. Oke cuy, langsung aja kita ke inti pembahasannya cuy. Oke, jadi untuk update yang pertama nih yang udah rilis juga kan entrance animasinya dari si skin squad terbaru, yaitu si skin Street Fighter yang bakal hadir nanti kalau nggak salah di tanggal 3 Juli. Jadi kalau kalian yang mau dapatin untuk si skin Street Fighter ini udah dikonfirmasi bakal rilis, dan yang mana untuk di advance server juga kan untuk event drawnya udah rilis ya, tahap tes drawnya. Jadi ya konsepnya buat dapetin si skin squad dari si Street Fighter ini, ya konsepnya kita harus ngumpulin item crash. Cara dapetin item crashnya ya kalian perbanyak draw aja di eventnya. Masing-masing harga satu skin dari squad Street Fighter, mereka harganya di 1200 item crash. Dan ya menurut gua harus kalian ambil sih, karena ini salah satu kolaborasi yang lumayan keren juga gitu ya. Dan untuk tampilan drawnya di advance server tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat konsepnya. Ya konsepnya sih mirip banget kayak event draw COP ya. Cuma kalau COP kan pakai pola, tapi kalau ini nggak pakai pola, melainkan pakai item crash. Kita harus nukerin pakai item crash. Ya kita tinggal tunggu aja. Lanjut untuk update berikutnya dari si skin squad Anti-God. Yang mana untuk si skin squad Anti-God di sini bakal ada 3 skin terbaru, mulai dari Sapphire terlebih dahulu. Jadi yang mana kabarnya waktu itu udah gue bahas juga kalau si Sapphire ini sebagai si skin legendnya, yaitu si skin legend Anti-God. Konsepnya ya untuk si skin legend Anti-God ini sama kayak legend Nexusi si Layla kemarin cuy. Jadi untuk si Layla kan versi tier tertingginya gitu ya, dia dijadikan si skin legend Nexusinya. Nah sedangkan di bawah versi dari legendnya Layla itu ada dari Nexusi Tamus sama Nexusi si Nolan cuy. Nah konsepnya sama aja. Jadi untuk si skin legend Anti-God-nya itu jatuh kepada Sapphire, sedangkan untuk si skin Anti-God yang versi biasa itu jatuh kepada Melissa dan juga Florin. Kabarnya ini udah dikonfirmasi sebagai event double 11 nanti, karena di event double 11 itu bertema Anti-God. Kabarnya udah dikonfirmasi dan ya kita tinggal tunggu aja untuk updatean terbarunya mengenai dari aset-aset terbaru. Nanti kalau ada kita bakal bahas juga. Dan kira-kira kalian bakal ambil si skin siapa nih? Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian nih yang lagi cari tempat top up diamond termurah, aman dan prosesnya cepat, di sini gue rekomendasi untuk kalian semuanya langsung aja lah top up di rrqtopup.com. Kenapa harus RRQ Top Up? Karena RRQ Top Up adalah platform resmi milik tim RRQ. Jadi aman dan terpercayalah pastinya. Dan juga banyak voucher dan diskon spesial yang bisa kalian dapetin setiap harinya. Top up di sini seluruh game tersedia, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi langsung aja lah kalian cek linknya di deskripsi video ini. Nah untuk cara top upnya mudah banget sih. Yang pertama pastinya kalian masuk di rrqtopup.com, lalu kalian pilih menu gamenya. Berikutnya kalian pilih nominal top up yang kalian mau. Di sini juga lagi ada diskon potongan harga diamond dan weekly diamond pass. Cocok lah buat kalian yang lagi nerapin tips hemat. Selanjutnya kalian pilih metode pembayarannya. Ada banyak banget nih cuy jenis pembayarannya.
kalian sesuaikan aja lah. Lanjut, kalian masukkan ID dan server akun kalian. Dan kalau udah, jangan lupa untuk masukkan kode promo RRQXSIDIQ. Lalu kalian klik cek untuk kode promonya. Nah, kalau muncul diskon potongannya berarti kalian berhasil gunain promonya coy. Tapi kalau kalian mau tambah lagi nih potongan harganya supaya lebih murah di RRQ Top Up, ada namanya fitur membership Prime. Kalian hanya perlu jadi member Prime, kalian juga bisa dapetin weekly Diamond Pass dengan harga 26.000 aja cuy. Caranya kalian klik aja berlangganan sekarang. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu lah. Tinggal kalian isi aja tuh formulir pendaftarannya. Dan yang terakhir, kalian masukkan nomor WhatsApp kalian supaya hasil transaksinya masuk otomatis di WhatsApp kalian. Dan kalau semuanya sudah kalian isi nih, lanjut kalian klik beli sekarang. Setelah itu akan muncul konfirmasi pesanan. Nah, kalau udah ada nickname akun kalian kayak gini, yang terakhir tinggal kalian klik lanjut bayar. Nggak sampai 1 detik diamond udah masuk cuy. Jadi langsung aja lah kalian top up di rrqtopup.com. Lanjut berikutnya dari Siskin Squad, yaitu dari Siskin Lunox dan juga Cloud, yang mana kabarnya mereka ini bakal jadi Siskin Squad dengan bertema tag Siskinnya Everlight. Nah, untuk konsepnya mereka ini sebagai tema ilmuwan. Jadi si Lunox tampilannya seperti ini. Menurut kalian gimana desain customnya? Ini udah dikonfirmasi ya. Sedangkan dari si Cloud tampilannya seperti ini. Kalau si Cloud sebagai tema ilmuwan Albert Einstein ya, karena dia bertema konsep kayak cahaya gitu. Nah, untuk dua Siskin Squad ini juga udah dikonfir, kabarnya bakal hadir di akhir tahun, paling lama itu ya di bulan September atau enggak di bulan Oktober untuk dua Siskin Everlight ini. Ya, kita tinggal tunggu aja karena ini salah satu Siskin khas buatan Muntun langsung ya. Berikutnya dari updatean Argus Collector Titan. Jadi yang mana untuk kolektor berikutnya yang segera dirilis setelah dari kolektor Balmond ini udah rilis, nanti selanjutnya kalau kolektor Titan Argus itu kabarnya bakal dirilis juga, cuma menyusul. Dan ini kabarnya udah dikonfirmasi karena untuk asetnya dari kolektor Titan Argus udah ada bocoran dari map di Magic Chess GoGo. Udah ada spoiler dikit lah. Jadi udah dikonfir kalau Argus kedepannya bakal dapet kolektor Titan. Dan kalau kalian yang mau dapetin, nah mungkin untuk kerilisannya di akhir tahun ini atau enggak di tahun depan. Ya kita tinggal tunggu aja. Dan berikutnya juga untuk si skin terbaru dengan tag yang sama, yaitu dari Epic Kishin. Kabarnya kalau si skin ini di bawahnya si skin Kishin Densetsu, karena konsepnya mirip banget. Jadi kalian bisa lihat mulai dari Yippee dan juga Diginya cuy. Mereka ini satu konsep. Jadi kalau dilihat dari segi desain customnya ya agak sedikit mirip, ya mirip-mirip gitulah. Dan kalau kalian yang user Yippee atau enggak Digi, bisa kalian dapetin untuk si skin Epic Kishin ini. Ya mungkin bakal dijual di shop dan bisa jadi aja via event draw gitu. Ya kita tinggal tunggu aja. Berikutnya untuk updatean si skin Legend Kagura. Untuk yang udah dikonfirmasi saat ini, Legend Kagura bakal hadir di akhir tahun ini atau enggak di awal tahun depan 2027 mendatang. Yang mana konsep pemenangnya tampilannya seperti ini. Semoga aja emang ini yang dikonfir ya, karena ya ada salah satu desain yang emang cakep. Tapi emang kalau lebih cocok ya konsepnya ya survei yang seperti ini, karena dia sebagai konsep tema-tema neraka gitu dan kayak kerakusan lah ya, pokoknya seperti itu. Dan ini ya menurut gue yang paling cocok sebagai pilihannya. Jadi kalau kalian yang user Kagura yang mau dapetin si skin Legend Kagura, tenang aja kalau si skin Legend Kagura ini udah dikonfirmasi cuy. Kita tinggal tunggu waktunya aja sih. Lanjut untuk update berikutnya untuk event aspiran, yang mana aspiran part yang kelima nanti bakal rilis untuk dua skin aspiran terbaru, Selena dan juga Obsidia. Dan ya untuk aset-asetnya udah gue bahas di video sebelumnya, mulai dari Sacred Statue-nya dan yang lainnya itu udah ada bocorannya, tapi ya masih sedikit untuk bocorannya. Yang mana kabarnya aspiran dari Selena dan juga Obsidia ini udah dikonfirmasi akan rilis. Ya untuk kerilisannya sih belum ada informasi kapan rilisnya. Yang jelas mungkin nanti kita harus tunggu dulu untuk event aspiran yang kabarnya bakal di resell versi sistem baru yang bisa dipilih ya, untuk si skinnya bisa kita ketuk. Nah mungkin setelah dari itu bakal menyusul aspiran part yang terbarunya. Mungkin untuk prediksinya dia bakal hadir di tahun depan atau tahun 2027 mendatang. Kita tinggal tunggu aja lah. Dan lanjut untuk berikutnya dari update
updatean si skin Eternal Season yang segera muncul lagi atau bakal nyusul versi winter dan juga versi summernya. Kalau yang kemarin dari si Mia dan juga Florin itu udah dirilis kan. Nah, untuk part yang keduanya nanti itu bakal menghadirkan si skin Vexana dan juga Guinevere. Vexana sebagai winter dan Guinevere sebagai summernya atau musim panas. Jadi kalau kalian yang suka mainin Vexana atau yang user Vexana atau enggak Guinevere, kedepannya mereka bakal dapat si skin Eternal Season terbaru. Jadi kita tinggal tunggu aja karena ini udah dikonfirmasi. Ya menurut gua kalau dilihat dari segi desainnya ini keren banget sih. Konsepnya ya cakep lah cuy. Kayak penasaran aja sama entrance animasinya nanti gimana ya. Ya kita tinggal tunggu aja. Lanjut untuk update berikutnya dari si skin M8 series nanti yang bakal hadir di akhir bulan Desember akhir tahun ini atau enggak di awal tahun depan di bulan Januari, yang mana udah dikonfirmasi kalau si Freya terpilih. Nah, untuk survei-surveinya ini ada lumayan banyak. Ini versi yang biasa ya atau si skin M8 biasa. Desain survei yang pertama seperti ini. Berikutnya survei yang kedua tampilannya seperti ini. Survei yang ketiga tampilannya seperti ini dan survei yang keempat tampilannya seperti ini. Kalian bisa cek satu persatu yang paling bagus di survei yang keberapa untuk versi yang biasanya. Nah, sedangkan untuk versi M8 yang prime, tampilan survei yang pertama seperti ini. Menurut kalian gimana? Survei yang kedua tampilannya seperti ini dan survei yang ketiga tampilannya seperti ini, dan ini salah satu voting yang paling banyak cuy desain surveinya. Ya mungkin untuk efeknya kayak paling beda ya daripada yang lain, makanya pada banyak yang voting survei yang ketiga ini versi si skin prime-nya. Dan sedangkan survei yang terakhir yang keempat tampilannya seperti ini untuk versi yang prime-nya cuy. Menurut kalian gimana tentang updatean ini? Dan perlu kalian ketahui kalau updatean ini udah dikonfir untuk bocoran 25 si skin mendatang yang akan rilis di Mobile Legends. Jadi kita harus tunggu dan kita harus sabar mengenai kerilisan dari si skin squad terbaru yang bakal hadir. Ya gua rasa cakep semua ya bocoran dari si skin yang akan rilis di Mobile Legends. Oke cuy, jadi itu dia aja yang bisa gua bahas pada video kali ini. Kalau kalian suka dengan update pada video kali ini, jangan lupa kalian like cuy. Oke cuy, see you next video. Bye bye.